Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Khilafah Umayyah, di mana pendiri dari khilafah ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pemerintahan yang dijalankan dinasti Abbasiyah meniru dan memperluas praktek pemerintahan dinasti Umayyah. Kezaliman dan merajalelanya kerusakan yang dilakukan penguasa Bani Umayyah di akhir masa kekuasaannya membuat dinasti itu berada di ambang kehancuran. Pada periode pertama pemerintahannya, Bani Abbas mencapai masa keemasan. Secara politis, para khalifah benar-benar tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Dan di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Masa pemerintahan Abu al-Abbas pendiri dinasti ini sangat singkat. Selanjutnya diganti oleh Abu Ja'far al-Mansur, nama lengkapnya Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasim. Al-Mansur lahir di Yordania sekitar tahun 714. Ibunya adalah perempuan dari suku Berber. Menjelang pertengahan abad ke-8, kakak Al-Mansur yang bernama Abu Abbas As-Saffah memimpin revolusi Abbasiyah yang berhasil meruntuhkan kekhalifahan Bani Umayyah. Pada tahun 750, Abu Abbas As-Saffah resmi menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Selama masa pemerintahan kakaknya, Al-Mansur berperan besar dalam memadamkan pemberontakan pendukung Bani Umayyah yang tersisa. Pada 754, Abu Abbas As-Saffah meninggal dunia, yang tentunya membuka jalan bagi Abu Ja'far al-Mansur untuk menjadi khalifah Bani Abbasiyah selanjutnya. Abu Ja'far al-Mansur khalifah kedua Bani Abbasiyah yang berkuasa antara tahun 754 sampai 775. Di masa Al-Mansur, pusat pemerintahan dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad dan membangunnya sebagai pusat kekuasaan dunia Islam yang baru. Masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dikenal sebagai sosok yang tegas dan terkadang cukup kejam. Pada 755, ia memerintahkan pembunuhan atas Abu Muslim dan Abdullah bin Ali, paman Al-Mansur sendiri, tokoh yang berjasa besar memimpin pasukan Abbasiyah memenangkan perang saudara Islam ketiga melawan Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Marwan. Pembunuhan itu diduga untuk mengamankan tahta Khalifah Al-Mansur. Kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah selama masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur, karya sastra dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan pesat. Banyak teks Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang kemudian mencapai Eropa dan dijadikan rujukan selama berabad-abad. Khalifah Al-Mansur diketahui mendirikan Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan yang menjadi pusat intelektual dan keilmuan pada zaman keemasan Islam. Dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, Khalifah juga memberikan beasiswa kepada para pelajar. Perkembangan dalam segala bidang juga didukung upaya Khalifah dalam menyerukan toleransi terhadap orang-orang Persia dan beberapa bangsa lainnya yang tertindas pada masa Bani Umayyah. Selama memerintah, Khalifah Al-Mansur menempuh berbagai jalan yang sekiranya menguntungkan dunia Islam, termasuk dengan menjalin hubungan dengan Cina dan melakukan negosiasi dengan Kekaisaran Bizantium. Selain itu, pada masa kekuasaannya yang berlangsung selama hampir 22 tahun, banyak orang non-Arab yang masuk Islam. Imam Suyuti mendeskripsikan karakternya. Dia orang yang terpandang, karismatik, pemberani, dan punya tekad yang kuat, pengumpul harta, meninggalkan senda gurau dan permainan, sempurna akalnya, terlibat aktif dalam hal ilmu dan adab, memahami soal kejiwaan. Namun, dalam rangka menegakkan kekuasaannya, dia telah melakukan pembunuhan yang amat banyak. Dia pula yang mencambuk Imam Abu Hanifah rahimahullah ketika menolak diangkat menjadi hakim, memenjarakan hingga wafat di penjara. Dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah wafat karena diracun akibat telah berfatwa membolehkan memberontak melawan Abu Ja'far al-Mansur. Ucapan Al-Mansur fasih, seorang orator yang mempesona dan inspiratif dan sangat berhati-hati, juga terkenal kikir. Gelarnya Abu Ad-Dawani
karena menghitung harta sampai hal-hal yang paling kecil. Belakangan, menurut Imam Suyuti, Imam Malik mengeluarkan fatwa bahwa boleh keluar memberontak terhadap Al-Mansur mengingat kekejaman yang dilakukannya. Gubernur Madinah kemudian menangkap dan mencambuk Imam Malik akibat fatwa itu. Kekejaman terhadap ulama tidak berhenti pada dua nama besar imam mazhab ini, tapi juga menimpa ulama lainnya, yaitu Sufyan ats-Tsauri dan Abbad bin Katsir. Abu Ja'far Al-Mansur wafat dalam usia 61 tahun pada 7 Oktober tahun 775 Masehi dalam perjalanan menuju Mekah dan dikuburkan secara rahasia dengan membuat 100 kuburan yang berbeda. Hal ini dikarenakan kekhawatiran akan terjadi balas dendam. Ketika sebelumnya dinasti Abbasiyah membongkar kuburan para khalifah dinasti Umayyah dan menghancurkan apa yang tersisa. Setelah itu, tampuk kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah jatuh ke tangan putranya yang bernama Al-Mahdi. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur diakui sebagai salah satu tokoh berpengaruh pada zaman keemasan Islam. Untuk menghargai jasa-jasanya bagi dunia Islam, di Baghdad didirikan monumen Al-Mansur dengan ukuran yang sangat besar.